Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Marwah Awali dari kelas 10-6. Di sini saya akan membuat video pembahasan tentang materi matematika. Pertama, kita akan membahas tentang pemfaktoran. Langsung saja ke contoh soalnya. Faktorkan dan tentukan akar dari fungsi kuadrat x kuadrat min 7x ditambah 10. Jawabnya, pertama kita tulis dulu fungsi kuadratnya, lalu kita buat buka dan tutup kurung seperti ini, buat 2, lalu kita lihat x kuadratnya nih. Mendapatkan x kuadrat itu bisa didapatkan dari x dikali x atau x ditambah x. Jadi kita tulis di sini, karena x dengan x akan menjadi x kuadrat. Lalu kita lihat di angka terakhir, yaitu angka 10. Jadi kita harus mencari berapa dikali berapa yang hasilnya 10 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya min 7. Kita pikirkan misal 5 dikali 2. 5 dikali 2 bisa dapat 10. Lalu 5 ditambah 2 bisa dapat 7. Ini bisa jadi kemungkinan pemfaktorannya ya. Jadi kita lihat dulu, ini ada min dan ini ada plus. Lalu kita tulis saja di sini min dan min. Kita akan mencoba dulu. Lalu kita taruh 5-nya di sini dan 2-nya di sini. Kita pastikan dulu apakah dia sesuai atau tidak. Caranya, min 5 dikali x, jadi min 5x. X dikali min 2, jadi min 2x. Lalu tinggal kita tambah, min 5x ditambah min 2x. Jadi min 5x plus dengan min akan menjadi min. Jadi kita tulis saja min 2x sama dengan utang 5 dan utang lagi 2, jadinya utang 7x. Betul dengan yang ini kan? Karena ini itu untuk mengecek apakah pemfaktoran kita sudah benar atau belum. Karena ini sudah benar, sudah sesuai dengan yang ini, jadi langsung saja kita cari akarnya. Cara mencari akarnya, kita pindahkan x min 5 di sini. Kita tulis x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Kenapa bisa jadi 5? Karena min 5 ini pindah ruas. Jika pindah ruas, dia akan berubah jadi plus. Jika min akan berpindah ruas, dia akan menjadi plus. Jika plus akan berpindah ruas, dia akan menjadi min. Lalu kita taruh juga yang x min 2 ini. X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 2. Dan ini hasil dari akar fungsi kuadrat x pangkat 2 min 7x ditambah 10. Kedua, kita akan membahas tentang diskriminan. Contoh soalnya adalah hitunglah diskriminan fungsi kuadrat di bawah ini, kemudian identifikasi akarnya berdasarkan nilai diskriminan dan tentukan akar-akarnya. Diskriminan sendiri memiliki ketentuan. Yang pertama, jika diskriminan atau D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Jika D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Diskriminan sendiri memiliki rumusnya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 min 4 AC. Langsung saja kita jawab contoh soalnya. Yang A, kita tulis dulu soalnya, x pangkat 2 min 10x plus 21. Lalu kita tentukan dulu mana yang A, B, dan C. Yang A adalah ini, A-nya adalah 1. Lalu ini B-nya adalah min 10. Dan ini C-nya adalah 21. Langsung kita masukkan rumusnya.
D sama dengan B pangkat 2 min 4 AC sama dengan B nya adalah min 10, kita langsung masukkan min 10 pangkat 2 min 4, A nya adalah 1, kita masukkan 1, C nya 21, kita masukkan. Kalau udah seperti ini, langsung saja min 10 dikali min 10, karena min sama min jadi plus, jadi kita angkanya ini hasilnya jadi plus. 10 kali 10 jadilah 100, min 4 kali 1 4, 4 kali 21 jadi 84. Hasilnya adalah 16. Kalau lihat dari ketentuan ini, 16 itu kan berarti dia lebih besar dari 0. Berarti fungsi kuadrat ini memiliki 2 akar. Untuk tahu dia memiliki 2 akar atau tidak, kita bisa menggunakan pemfaktoran seperti yang tadi. Langsung saja kita tulis soalnya x2 min 10x plus 21. Terus kita buat yang kayak gini juga, x dan x. Lalu kita lihat, karena ini plus jadi kita tulis ini min sama min. Berapa kali berapa yang hasilnya 21, dan kalau jumlah bisa jadi min 10. Mungkin kita bisa menggunakan 7 kali 3. Kita taruh di sini 7, sini 3. Kita cek dulu, min 7 dan x jadi min 7x, x dan min 3 jadi min 3x. Lalu langsung aja kita tulis min 7x ditambah min 3x. Min 7x, karena plus dan min jadi min, kita tulis min 3x. Utang 7, utang lagi 3, jadi 10. Utang 10x. Karena benar dengan yang ini, berarti langsung saja kita taruh ini x min 7 di sini untuk menentukan akarnya. Nah, dengan 0, x sama dengan, karena dia min, kita pindah ruas jadi plus, jadi 7. Lalu kita pindah lagi 10 min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, dari fungsi kuadrat x pangkat 2 min 10x plus 21, dia memiliki 2 akar real yang berbeda, yaitu 7 dan 3. Lanjut kita kerjakan yang B. X pangkat 2 min 14x plus 49. Langsung ini A nya 1, B nya min 14, C nya 49. Kita tulis rumus diskriminan D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. B nya min 14 pangkat 2 min 4, A nya 1, C nya 49. 14 dikali 14 jadi 196, karena min sama min jadi hasilnya plus. Min 4 kali 1 4, 4 kali 49 jadi 196. Jadi D sama dengan 0. Jika kita melihat ketentuan di sini, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar kembar. Jadi dia hanya punya 1 akar. Coba langsung saja kita cek menggunakan pemfaktoran. X pangkat 2 min 14x plus 49. Kita buat ininya dulu. Ini plus, kita tulis min. Berapa kali berapa yang hasilnya 49, dan ditambah berapa yang bisa hasilnya min 14. Kita ambilnya 7 kali 7. Tulis 7, ini kita tulis 7
Kita tes dulu, ini kan min 7x sama ini min 7x. Min 7x tambah min 7x jadinya min 7x kurang 7x sama dengan utang 7, utang lagi 7, utang 14x. Jadi benar ya sama yang ini, min 14x. Lalu langsung saja kita cari akarnya. X min 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. Karena ini sama aja, jadi berarti benar. Kalau fungsi kuadrat ini, X pangkat 2 min 14X plus 49, hanya ada satu akar, yaitu akarnya 7. Untuk yang C, kita ganti saja ya, karena tadi ada kesalahan sedikit. Jadi X akar 2 min X plus 2. Ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya 2. Langsung kita masukkan. B pangkat 2 min 4 AC sama dengan min 1 pangkat 2 min 4 1 dikali 2 sama dengan ini, karena sama saja dan min sama min jadinya ini 1, 4 dikali 1 4 dikali 1 4, 4 dikali 2 8. Hasilnya jadi min 7. Karena min 7 itu lebih kecil dari 0, maka dia tidak memiliki akar. Seperti yang tadi. Jika dia lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Oke, kita akan membahas tentang penjumlahan dan perkalian fungsi kuadrat. Langsung aja, ini ada contoh soalnya. Tentukan jumlah dan hasil kali menggunakan rumus jumlah dan kali akar persamaan kuadrat. Untuk persamaan kuadrat, X kuadrat ditambah X min 3 sama dengan 0. Di sini ada rumusnya. Untuk yang penjumlahan, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dibagi A. X1 dikali X2 sama dengan C dibagi A. Langsung kita jawab. Kita masukin rumusnya, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A dibagi A. Oh ya, ini tentuin dulu ya. Ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 3. Min B, B-nya 1 jadi min 1 per A, A-nya 1 sama dengan min 1. Ini yang hasil penjumlahan. Hasil perkaliannya, X1 kita masukkan ya rumus yang ini. X1 X2 sama dengan C per A. C-nya min 3 per A-nya 1 jadi min 3. Jadi ini hasil perkaliannya. Dan kita akan membahas materi membentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui dan membentuk persamaan kuadrat baru. Contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akarnya adalah 2 dan min 3. Untuk rumusnya di sini ada X kuadrat min X1 ditambah X2 X plus X1 dikali X2. Jadi ini adalah X1 nya dan ini adalah X2 nya. Langsung aja kita masukin rumusnya. X2 min X1 ditambah X2 X tambah X1 X2. Kita tulis dulu X2 min X1 nya kita masukin, X1 nya itu 2 ditambah karena ini min 3 ya, kan plus sama min jadi min, kita hapus saja jadi min saja, min 3 biar simple. X plus 2
dan min 3. Lalu kita tulis sini 2 dikurang 3 jadi min 1. Min dengan min 1 itu hasilnya kan plus. Jadi kita tulis saja plus X. Lalu di sini ada 2 dikali min 3. Hasilnya adalah min 6. Plus dengan min jadi min. Jadi langsung saja kita tulis min 6. Dan ini hasil persamaan kuadratnya. Next, kita akan membahas tentang membentuk persamaan kuadrat jika diketahui titik potong dan titik puncaknya. Di contoh soalnya, tentukan rumus fungsi kuadrat yang memenuhi ketentuan berikut. Memiliki titik puncak di 1,5 dan melalui titik min 1,5. Untuk rumusnya ada di sini, Y sama dengan A X min XP pangkat 2 ditambah YP. Kita langsung jawab. Pertama kita cari A-nya dulu. Masukkan rumusnya. Lalu kita tulis, kita tentukan juga. Jadi ini itu adalah XP, ini adalah YP, ini adalah X, ini adalah Y. Kita tulis Y-nya 1. Yang kita cari kan A. Terus kita tulis X-nya min 1. Di sini ada min. Kita tulis XP-nya 1, kedua ditambah YP-nya 5. Sama dengan ini min 1 dengan min 1. Jadi utang 1, utang lagi 1 jadi min 2. Min 2 dikali min 2 jadi 4. Kita tulis ini tambah 5. Terus kita tulis I sama dengan A dengan 4 jadi 4A ditambah 5. Terus kita pindah. Jadi ini 1 di sini min 5, ini plus 5-nya pindah ruas ke sini jadi min 5 sama dengan 4A-nya ditaruh di bawah sini. 1 dikurang 5 jadi min 4 sama dengan 4A. Terus kita pindah lagi jadi A sama dengan ini pindah jadi min 4. Terus kita turunin ini 4 sama dengan min 1. Jadi A-nya min 1. Langsung aja, terus lanjut kita cari, kita substitusikan nilai A, XP, dan YP. Kita masukkan rumusnya Y sama dengan A, X min XP kedua ditambah YP. Sama dengan A-nya tadi min 1, X-nya min 1 dikurang 1, 2 ditambah 5. Oh ya, bentar. Ini nggak usah ditulis ya, ini X tulisnya. Jadi gini. Terus langsung sama dengan ini kita harus dikalikan dulu nih yang bagian sini. Jadi ini dikalikan 2 dan ini dikalikan 2, terus nanti dipangkatin. Langsung kita tulis saja min 1 dulu. Terus X dikali 2 jadi X pangkat 2. Terus 2X dikali min 1 jadi min 2X. Terus min 1 dikali min 1 jadi 1. Nah, terus langsung kita kalikan ini dengan ini jadi min X kuadrat. Terus kita turunkan ininya nih jadi nih, terus min 1 plus 5 jadi min X2 tambah 2X, utang 1 dibayar 5 jadi plus 4. Ini hasilnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini yang diketahuinya beda lagi. Yang ini diketahuinya sumbu X di titik min 3,0 dan 1,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,6.
Kita tulis dulu kalau ini itu X1, ini itu X2, ini X, dan ini Y. Langsung kita jawab. Sebelum kita jawab, kita harus tahu rumusnya. Ini ada rumusnya. Terus kita masukin Y sama dengan A X min X1 X min X2. Terusnya Y itu 6, A nya 0, lalu min sama min jadi plus 3, terus X nya 0, ininya min 1 ya. Terus kalau udah, ini 0 tambah 3 jadi 3, 0 dikurang 1 jadi min 1. Terus kita kaliin dulu ya, ini 3 dikali min 1 jadi min 3, A dikali min 3 jadi min 3A. Terus kita pindah ruas, ini jadi min 3A, terus sini 6, terus A sama dengan 6 dibagi min 3 jadi min 2. Ini sudah ketemu ya A nya. Lalu kita tinggal substitusikan aja, kita cari itunya, fungsi kuadratnya, kita masukkan lagi rumusnya. Nah kalau udah, kita tulis A nya min 2 tadi, yang tadi, terus X, nah ini sama kayak tadi, jadi min sama min jadi plus, tulis plus 3 X min 1. Nah kalau udah, ini tinggal kita iniin X sama X jadi X kuadrat, X dengan ini X dikali min 1 jadi min X. Oke lanjut, tadi kan sampai X dikali min X jadi min X. Terus kita ini dikali ini plus 3 dikali X jadi plus 3X. Terus ini dikali ini 3 dikali min 1 jadilah min 3. Terus kalau udah, ini kita sederhanain lagi, min X ditambah 3X jadi plus 2X min 3. Terus ini kita kalikan lagi, min 2 dengan dikali X pangkat 2 jadi min 2X pangkat 2, min 2X ditambah 2X jadi min 4X, min 2X dikali min 3 jadi plus 6. Di inilah hasilnya.